Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat walafiat dan dingin. Dingin gak sih? Agak dingin karena habis hujan kemarin malam. Ya, saya beberapa pengajian berangkatnya kehujanan. Jadi habis asar kehujanan, habis maghrib kehujanan, habis isya ya lumayan, pulang jam 10 malam dingin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan kuat dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahmatullah, terakhir kita baca surat apa? Surat At-Tariq. Belum selesai ya? Surat At-Tariq ya, yang berjumlah 17 ayat. Kita baru sampai pada ayat 7. Kita akan baca ayat berikutnya, ayat 8 sampai nanti secukupnya. Mudah-mudahan bisa tuntas, kalau tidak ya sampai beberapa ayat. Kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, yang telah menyampaikan wahyu Allah, di antaranya surat At-Tariq yang pada pertemuan lalu kita sudah membaca. Surat At-Tariq yang diawali dengan sumpah, yaitu langit dan bintang, was-sama'i wat-tariq. Lalu dalam ayat-ayat berikutnya memberi ketegasan setiap jiwa pasti ada penjaga. Lalu itu ayat 4, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tak ada suatu jiwa diri pun yang tidak ada penjaganya. Kemudian pada ayat 5 anjuran tadabbur asal usul ciptaan manusia, sampai pada ayat 7, yaitu falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat tarahib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Dan selanjutnya mari kita baca terlebih dahulu ayat 8. Setidaknya kita baca beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir
بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Alhamdulillah kita bisa membaca tuntas ayat-ayatnya. Kita lihat dan baca terjemahannya terlebih dahulu. Ayat 8, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Ayat 9, pada hari dinampakkan segala rahasia. Ayat 10, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Ayat 11, demi langit yang mengandung hujan. Ayat 12, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ayat 13, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ayat 14, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Ayat 15, sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Ayat 16, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Ayat 17, karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Inilah terjemahan dari ayat-ayat yang kita baca. Kalau di awal-awal ayat surat Tariq itu sumpah ya, dengan langit dan bintang, lalu anjuran tadabbur ciptaan manusia asal usulnya. Sekarang ayat 8 bicara tentang kematian. Jadi setelah bicara kelahiran langsung kematian. Ini mempersingkat cerita. Manusia ini hidup, manusia itu lahir, hidup, lalu mati, selesai. Tapi tidak selesai ternyata. Masih ada pertanggungjawaban setelah perjalanan hidup di dunia ini yang sebenarnya sangat singkat. Jadi kita hidup di dunia ini tidak lama. Ya, paling-paling yang paling hebat di sini hidup sampai 100 tahun. Walaupun wajahnya kurang meyakinkan. Artinya rata-rata hidup kita itu ya antara 60 sampai 70 rata-rata. Dan ini benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW, inna umra ummati ma baina sittina wa sab'in. Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70. Udah itu, kita nggak usah banyak berbuat yang macam-macam. Sudah jatah kita itu ya antara 60 sampai 70. Lihat silakan KTP masing-masing terus piro umure itu. Lalu dihitung kurang piro. Jadi nggak usah menghayal yang ini dan itu terlalu banyak angan-angan, sia-sia buang-buang waktu sudah. Ya, jadi tinggal maksimalkan 70. Tapi kalau minimalis 60. Jadi, kalau
saya ini udah 50-an, berarti kalau minimalis 60 aku uripnya kurang 10 tahun, benar tak? Jadi saya hidup ini tinggal 10 tahun kalau sampai minimalis. Tapi kalau maksimal lumayan 20 tahun, benar. Jadi ini agenda 20 tahun apa gitu. Masalah nanti dapat bonus di atas 70 ya, alhamdulillah. Itu tinggal menikmati bonus semua ya. Nah, maka kita nggak usah terlalu menghayal banyak angan-angan punya agenda ini dan itu yang berpanjang-panjang. Tapi mari kita ingat bahwa sesungguhnya ya, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sudah mati. Kita sudah mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, tapi setelah mati tidak selesai, masih berkelanjutan. Masih ada kehidupan baru. Dan itulah setelah kiamat. Dan kemudian nanti yauma tublas sarair, pada hari dinampakkan segala rahasia. Jadi semua itu nanti akan dibuka, akan diungkap, semuanya akan terbongkar. Ya, gak usah pakai penyelidikan lama-lama. Gitu. Jadi kalau memang dulu waktu di dunia pernah membunuh, ya sudah tercatat jelas. Apalagi yang dibunuh ajudannya harus ketok, dan jelas itu, semua terbukti. Ngapain masih pakai berlama-lama prosesnya? Allah Maha cepat dalam hisab. Jadi nggak usah pakai persidangan lama-lama, itu sudah jelas ini hukumannya. Jadi artinya Allah akan memperlihatkan ya, akan memperlihatkan asal usul ataupun akan memperlihatkan apa yang pernah dilakukan. Kita lihat di halaman 198. Sesungguhnya innahu ala raj'i laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Ingat Taurek ayat 8. Pada hari kiamat Allah ya, membeberkan apa yang dirahasiakan oleh manusia, yaitu masalah akidah. Nah, ini mestinya penjelasannya sebelumnya. Jadi kita baca keterangan sebelumnya. Air yang dipancarkan adalah air mani laki-laki yang mengandung jutaan sel. Apabila salah satu dari sel-sel ini bertemu dengan indung telur, maka indung telur itu dibuai. Dan ini merupakan cikal bakal manusia. Kekuasaan Allah yang telah menciptakan manusia pada kali yang pertama dalam bentuk seperti itu amatlah mudah baginya untuk menghidupkan kembali pada hari kiamat agar dia menjalani hisab. Nah, ini keterangan ayat 8 itu di atasnya. Ya. Innahu ala raj'i laqadir. Pengertian inilah yang dimaksudkan oleh firman-Nya, sungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sudah mati. Lalu untuk menjelaskan ayat bawahnya, kita baca di atasnya. Pada hari kiamat Allah membeberkan apa yang dirahasiakan oleh manusia, yaitu masalah akidah dan niat, serta apa yang disembunyikannya di antara amal perbuatannya. Allah pun membedakan pula pada hari itu antara amal baik dan amal buruk, agar dia melakukan pembalasan terhadap masing-masing. Maka orang-orang yang angkara murka, yaitu mereka yang membanggakan para penolongnya sewaktu di dunia, keadaan mereka pada hari kemudian menjadi terbalik. Keadaan mereka pada hari itu berada pada tempat yang paling buruk. Tiada suatu kekuatan pun yang
dapat melindungi mereka dan tiada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkan mereka. Hal inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Ini adalah informasi yang Allah berikan. Jadi apa yang sedang kita baca adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah diberitahu kejadiannya. Sebelum peristiwa itu terjadi, Allah sudah membocorkan apa yang akan terjadi nanti. Jadi seperti kiamat, kehancuran alam semesta, itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Atau bahasa lainnya, Allah sudah memberitahu, sudah menginformasikan, sudah membeberkan apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya tidak ada rahasia lagi. Allah sudah memberitahu dari proses hidup ini, dari manusia diciptakan, Allah pun memberitahu lengkap sudah. Dan apa yang harus kita kerjakan juga sudah dipandu. Seperti tadi di awal pengantar pengajian kita ini membaca surat Al-Asr, itu kan panduan hidup. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ini artinya panduan hidup. Lalu kalau manusia ini rugi, siapa yang sukses? Siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi ini panduan hidup kita adalah satu, harus memiliki iman. Dua, beramal soleh. Tiga, watawasau bil haq, yaitu saling mengingatkan dalam kebenaran. Empat, watawasau bis sabr, mengingatkan dalam kesabaran. Inilah panduan hidup kita. Sampai para sahabat saling mengingatkan. Dan kalau habis pertemuan untuk perpisahan mesti membacakan surat Al-Asr. Itu para sahabat agar kita hidup jangan lepas iman. Kita hidup harus selalu beramal soleh. Kita hidup harus saling mengingatkan, baik dalam kebenaran maupun kesabaran. Ini contoh ayat-ayat panduan hidup kita. Lalu nanti ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa masih ada kematian, pasti mati. Nah, pada ayat ini setelah mati tidak lepas, nanti akan dibangkitkan. Jadi Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran di berbagai ayat bahwa ada awal, ada akhir, dan ada hisab, nanti ada imbalan, dan endingnya akhirnya surga atau neraka. Maka akan terungkap apapun rahasia yang telah kita lakukan, dan tidak ada penolong. Nah, uniknya ayat ini kemudian pada ayat 11 masuk lagi pada sumpah. Jadi ini lanjutan dari ayat pertama. Jadi ayat pertama Allah bersumpah dengan langit dan bintang, lalu dijelaskan apa itu at-Thariq, lalu dijelaskan sebagai bintang yang cahayanya menembus an-najmu tsaqib. Setelah itu menjelaskan bahwa setiap manusia dalam pantauan, ada hafid, ada penjaganya. Lalu
Allah mengajak untuk tadabbur ciptaan manusia. Jadi satu dengan yang lain ini kalau kita kaitkan sebagai munasabatul ayat, yaitu sebagai keterkaitan antara ayat yang sebelumnya dan yang sudahnya, itu artinya bahwa yang pertama langit, ya, yang atas Allah menggambarkan adanya bintang memancar, lalu seakan-akan dari situlah nanti para malaikat akan memantau, ya, akan memantau makhluk manusia dan juga jin tentunya. Dan bahkan ada malaikat yang namanya Raqib Atid. Itu bisa dibaca pada halaman 198, ya. Di atas ada ayat surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah ini kalau sudah begini kita harus sadar, yang ngantuk sedang dipantau malaikat ini. Ada raqib, ada atid. Ya sudah, ustaznya mah nggak usah melihat. Yang penting raqib atid sudah memantau dulu. Jadi yang ngantuk ya tahu malaikatnya itu. Jadi ini artinya akan selalu terpantau. Nah, diawali dengan sumpah tadi, langit. Pada ayat 11 kembali lagi sumpah dengan langit. Was-samaa'i dzatir rajj, demi langit yang mengandung hujan. Kalau tadi demi langit dan bintang, kalau sekarang demi langit yang memiliki hujan. Jadi urusan hujan itu Allah sampai memberi penjelasan. Dan manfaat hujan Allah sudah jelaskan, akan menyuburkan tanah dan menumbuhkan tanaman. Jadi betapa ayat-ayat Al-Quran itu sempurna, yang membahas tentang alam semesta ini. Tinggal apakah kita menjadikan Al-Quran pedoman, ya, dalam segala ilmu. Mau bicara ilmu biologi, mau bicara ilmu astronomi, mau bicara ilmu ekonomi, mau bicara ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu apa saja sebenarnya sudah ada semacam kunci-kuncinya, rumus-rumusnya di dalam Al-Quran. Tinggal rinciannya mungkin perlu pengembangan, perlu penelitian dan lain sebagainya. Nah, setelah bicara langit, Allah langsung melihat ke bawah. Wal ardi dzatis sadr. Jadi kita diminta setelah melihat langit yang tinggi, lalu melihat bumi yang rendah dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Jadi ayat ini mengkaitkan langit dengan hujan, mengkaitkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Ini agar manusia sadar bahwa semua apa yang ada ini adalah dalam kendali Allah. Mau hujan, mau panas, ya, itu semua dalam kendali Allah. Dan hubungan langit yang memiliki hujan dengan bumi yang memiliki tumbuhan, ini untuk menunjukkan bahwa air hujan inilah yang bisa menjadi penyebab tumbuhnya tanaman di bumi ini. Jadi saling terkait. Langit, bumi, hujan, tumbuh-tumbuhan, itu saling terkait. Ayat 11 dan ayat 12. Tinggal kita ini bersyukur, ya. Tinggal kita bersyukur. Tapi ini sekedar sisipan, boleh kita berdoa memohon kepada Allah biar hujannya pindah posisi, itu ya boleh itu. Ini doanya pawang hujan. Jadi, umpamanya kita mau pergi tidak siap kehujanan. Ini hanya cerita saja sisipan.
pada hari Rabu yang lalu sore-sore saya mengisi pengajian ya di daerah Nusukan, antara rumah saya Makam Haji. Di jalan baru sadar, wah nggak bawa mantel, nggak pakainya motor ini, nggak bawa mantel ini. Tiba-tiba gerimis di manahan. Wah ini orang tekan gon ini. Kalau sampai sana mesti basah kuyup. Ya ingat, Nabi mengajarkan boleh minta hujan dipindahkan. Harus kau baca aja. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami. Ini kan artinya biar tidak kehujanan. Ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, tapi bukan langsung di atas kami. Ya rada egois deh. Doa egois tapi sunnah itu. Jadi ada panduannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, Allahumma alal akami wa dhirabi wa manabiti syajar. Ya Allah, alihkan hujan ke tempat-tempat yang tanaman membutuhkan air hujan, ke lembah-lembah. Jadi kita tidak menolak turunnya hujan, tapi berharap hujan itu dipindah. Ya dengan izin Allah. Ya, waktu kemarin itu berjalan, orang-orang pada berhenti pakai mantel. Lah saya bingung ini mau ngapain ini? Mulai gerimis gitu hujan. Nah, tapi pikirannya juga nyari toko kalau ada yang jualan mantel gitu. Tapi sepanjang Manahan sampai ke arah terminal kok gak ada toko jualan mantel ini. Ya sudah, dengan tawakal kepada Allah, alhamdulillah, ya gerimisnya cuma lewat sampai terminal kok kering. Nah, berarti gak hujan. Ini hanya sekedar contoh, boleh, ya, boleh seperti itu, bahwa hujan memang dalam kendali Allah. Maka kita boleh minta Allah untuk memindahkan di mana yang kita harapkan. Jadi biar kita lewat tidak kehujanan, atau pas kita lewat hujannya reda. Dan itu boleh kita ucapkan, baca dan diulang-ulang sepanjang kita mengharapkan pindahnya hujan itu. Kalau sudah hafal, coba aja praktekkan. Lama-lama jadi pawang hujan. Alih profesi. Jadi nanti bisa minta tolong bantuan kalau ini hujan deras, pengen ada acara, tolong ini dibantu bacaannya biar hujan pindah. Ya tadi berarti Ustaz pawang hujan. Kan ada orang-orang yang ruqyah, ya kan, menghadapi jin. Ini menghadapi hujan ini. Dan kalau kita terlatih, terbiasa berulang-ulang, Allah mengabulkan dan itu sering terbukti. Ya. Jadi karena itu memang satu, Allah yang memiliki langit, dan langit itu yang disertai hujan itu dalam kendali Allah. Wassama'i dzatir raj'i. Demi langit yang mengandung hujan, dan ini Allah yang mengendalikan. Lalu Nabi mengajarkan, bacalah doa, yaitu ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami. Artinya hujan tetap turun, tapi di mana? Di sekitar. Wala alaina, dan tidak hujan saat kami lewat. Jadi kayak hujannya itu pindah gitu, pindah sehingga kita jalan paling tidak terkurangi dari basahnya air hujan. Itu yakin, dan harus kita yakini bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, dan yang kita baca adalah panduan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun maknanya agak egois itu, tapi ya itu sunnah itu, jadi boleh. Kemudian pada ayat berikutnya masih di halaman 199, Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dengan memakai nama-nama tersebut untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah firman yang memisahkan perkara yang hak dan perkara yang batil. Dan Al-Quran itu suci dari lelucon serta main-main. Pengertian ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
melalui firman-Nya. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan yang hak dan yang batil, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Ini surat At-Tariq ayat 13 sampai 14. Kemudian kita masih membaca berikutnya, yaitu sekarang malah kita kembali memperhatikan firman-Nya. Jadi mengulang, wal ardi dzati sad'in, dan bumi yang mempunyai retak-retak atau tumbuh-tumbuhan. Ini kembali ke surat At-Tariq ayat 12. Kebanyakan ahli tafsir membatasi makna lafaz as-sad'u ini dengan tumbuh-tumbuhan yang membelah bumi. Padahal sebenarnya bumi retak-retak karena penyebab yang banyak, dan bumi masih terus akan retak-retak. Di antara keretakan yang jelas ialah diakibatkan oleh adanya mata air, minyak membatu, kawah gunung api, dan belahan yang ditimbulkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dan di antara belahan atas retakan bumi yang tidak tampak ialah apa yang terjadi di dalam perutnya, yang menyebabkan timbulnya gempa bumi dan kawah-kawah. Jadi digambarkan bahwa wal ardi, dan bumi, ya, dzati yang mempunyai as-sad'i, itu asal usul maknanya adalah retak-retak. Tapi dalam kurung dimaknai tumbuh-tumbuhan. Kalau kita mengamati proses tumbuh-tumbuhan, umpamanya kita nanam biji, ya, katakanlah biji jagung, ya, ini contoh aja. Kita tanam, kita timbun tanah sedikit, ya, itu nanti proses untuk tumbuh dia akan mendorong, ya. Jadi proses biji jagung yang sudah mulai tumbuh, muncul daunnya atau tanaman itu, dia akan dorong dan akan membelah tanah yang di atasnya. Itu kalau lihatnya prosesnya satu. Kalau jumlah jutaan biji jagung yang sudah ditanam, itu nanti seakan tanah itu retak-retak. Artinya semua terbelah oleh biji jagung itu, atau biji-biji yang lain, atau tumbuh-tumbuhan tanaman yang lain. Itu untuk menunjukkan bahwa bumi atau tanah ini memang membelah saat proses tumbuh-tumbuhan muncul. Itu salah satu penjelasan terkait kenapa bumi disebut retak-retak. Sementara dalam keterangan di sini bahwa bumi ini retaknya banyak penyebab, ya, banyak penyebab. Ya, tadi ada adanya mata air, itu bisa membuka tanah itu jadi lubang sehingga airnya keluar. Ada minyak, ya, bahkan minyak batu, tanah menjadi retak. Kawah gunung, ya, kawah gunung api, dan bahkan belahan yang ditimbulkan oleh tumbuh-tumbuhan. Ya, ini semua adalah digambarkan sebagai as-sad', ya, yang retak. Kemudian ini keluar kata bahwa as-sad' itu diartikan retak-retak. Nah, ada istilah kalau orang merasakan pening, sakit kepala, itu dalam istilah Arabnya masdu'. Masdu' itu ada kepala yang pening atau pusing. Itu kalau diterjemahkan aslinya kepala yang
terletakkan, retak gitu, kepalanya retak, terus akan nyut. Nah, itu orang Arab menggunakan istilah kepala pusing itu adalah retak, masdur. Jadi kayak kepala itu nyut, digetar-getarkan kayak retak-retak, itu makanya disebut masdur. Ini sodar, ini wal ardi dzatis sodar. Nah, ini hanya mengkaitkan bahasa. Walaupun ada juga kepala pening atau pusing. Jadi ada pening tadi sodar, masdur. Kalau pusing itu kayak orang berkeliling-keliling kepalanya, itu namanya dauron. Nah, keliengan itu orang Arab menggunakan istilah dauron. Jadi kayak keliengan tadi, pusing itu namanya dauron. Muter-muter. Daur itu artinya muter. Maka dalam bahasa Indonesia ada daur ulang, itu diputar ulang gitu. Itu semua dari bahasa Arab sebenarnya. Dauron. Nah, ini sekedar memahami kata. Jadi as-soda itu asal usulnya adalah tadi yang membelah, yang retak, yaitu tumbuhan yang membelah bumi. Kemudian dari situ bisa terjadi karena retak-retak terjadi gempa. Dan nanti ada istilahnya yang kita diperkenalkan oleh ahlinya, lempengan bumi patah, kan terus retak, akhirnya jadi gempa. Ya, ambles sebenarnya kan. Ambles kemudian goyang, ya jadilah gempa. Tapi semuanya apa yang terjadi itu kehendak Allah. Jadi jangan dipikir bumi retak lalu gempa itu lepas dari kendali Allah, lepas dari pantauan dan kehendak Allah. Jadi terkadang kalau ada musibah hanya melihat peristiwa tapi tidak melihat siapa yang membuat peristiwa. Gunung meletus, iya terjadi letusan, terlepas dianalisa karena tersumbat sehingga gunungnya meletus. Ya, tapi kan ingat, gunung itu ciptaan Allah. Gunung itu makhluk Allah. Gunung itu dalam kendali Allah. Mau meletus atau tidak, itu kehendak Allah. Itu yang harus kita tanamkan, bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Termasuk menimbulkan gempa atau kemudian tsunami atau apapun yang terjadi berkaitan dengan peristiwa alam, ini hakikatnya adalah semua dalam kendali Allah. Dan mereka makhluk Allah yang tunduk patuh kepada perintah Allah. Nah, ini yang harus kita tanamkan di pikiran kita, di hati kita, menjadi keyakinan, sehingga kita selalu mengkaitkan segala peristiwa adalah atas kendali Allah. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya, ini kurang berapa menit surutnya? 10 ya. Tadi kan sudah tuluk ya, sudah terbit. Berarti kita jam 5:30 cukup ya. Kita insya Allah sudah waktunya untuk sholat surut ya. Kemudian kita lanjut dulu. Kemudian Al-Quran beralih menceritakan tentang orang-orang kafir. Jadi setelah Allah mengajak ya, melihat alam semesta, sekarang berbicara tentang orang-orang kafir yang menentang dakwah Islam melalui firman-Nya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Al-kaid artinya tipu muslihat yang jahat untuk menimbulkan kerusakan atau untuk menimpakan keburukan kepada orang lain.
yang dilakukan secara diam-diam. Maka apabila pengertian ini dikaitkan kepada Allah hanyalah untuk musyakalah, yaitu persamaan bentuk saja, sebagaimana yang terdapat di dalam firman-Nya, wa aqidu kaida, dan aku pun merencanakan pula tipu daya balasan dengan sebenar-benarnya. Makna yang dimaksud ialah konsekuensi dari pengertian tersebut, yaitu menimpakan kepada pelaku tipu daya akibat perbuatannya sendiri dengan cara yang tidak disadarinya. Kata musyakalah menurut arti lughah, yaitu bahasa, ialah persamaan ungkapan. Sedangkan menurut ilmu balaghah ialah mengungkapkan suatu makna dengan memakai lafal atau kata-kata yang seiringan dengannya, karena letaknya yang berdampingan, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Balasan suatu kejahatan dinamakan kejahatan pula, padahal menghukum orang yang berbuat jahat itu bukanlah suatu tindak kejahatan, bahkan hal itu suatu perbaikan. Kejahatan yang kedua pada ayat ini pada kenyataannya bukanlah tindak kejahatan, tetapi merupakan balasan terhadap kejahatan yang pertama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan istilah kejahatan karena untuk musyakalah lafdiyah, dan ini berarti bahwa tipu muslihat Allah dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap tipu muslihat yang telah dilancarkan oleh orang-orang kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya ke dalam bentuk yang sama dengan lafal pertama yang mengiringinya. Ini untuk mengungkap istilah kenapa Allah menggunakan kata-kata seperti membalasnya. Innahum yakiduna kaida wa aqidu kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, dan aku Allah pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Jadi ada kesan Allah kok balas dendam, Allah kok membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak begitu. Jadi ingin kita mendapatkan keterangannya bukan begitu. Jadi tipu daya, tipu muslihat yang Allah lakukan itu sebagai balasan atas tipu muslihat yang dilakukan oleh penjahatnya itu, dan tujuannya justru untuk perbaikan. Jadi bukan karena dendam, bukan karena jahat. Jadi seakan-akan kan kejahatan dibalas dengan kejahatan, bukan begitu. Tapi karena perbuatan jahat, maka menghentikan kejahatan dengan dibalas. Nah, pembalasan ini bukan untuk dendam dan merusak, tapi justru untuk perbaikan. Berhentilah dari kejahatan itu. Jadi hukum itu ditegakkan untuk menghentikan berkelanjutannya kejahatan itu sendiri. Jadi kesannya kan sebagian hukum-hukum Allah diterapkan kejam, padahal itu untuk menghentikan kejahatan itu. Jadi umpamanya pencuri, hukumannya potong tangan. Ini kesannya kan nggak manusiawi. Kesannya bagi orang itu, wah, hukuman Allah ini kejam, keras. Justru ini diterapkan biar berhenti orang ini dari kejahatannya. Biasa mencuri dan alat untuk mencuri pakai tangan,
dengan tangan yang alat pencuri ini dihilangkan, biar berhenti kejahatannya, biar jadi orang baik, sehingga nanti akhirnya menjadi orang yang mendapatkan kebaikan. Kalau dibiarkan, dia akan mencuri dan mencuri, dosa dan dosa tidak ganti, akhirnya mati sul khotimah, masuk neraka. Jadi sesungguhnya ini biar berhenti dari kejahatan, sehingga dia berubah menjadi orang baik. Maka sekalipun tangan hilang, tapi dia menjadi orang baik yang justru mengantarkannya masuk surga. Jadi Allah menghendaki kebaikan, bukan menyakiti dengan menghilangkan tangan itu, tapi justru ini pelajaran. Dan prosesnya pun bukan dengan emosi dan dendam. Ini adalah hukuman Allah yang harus diterapkan untuk kemaslahatan dirinya, sekaligus biar orang lain takut. Jadi memang sengaja diperlihatkan. Makanya hukuman potong tangan itu dipertontonkan. Mungkin kalau di Indonesia belum ada ya. Kalau di Arab Saudi beberapa saat yang lalu itu sering hukuman potong tangan. Saya pernah menghadiri proses pemotongan tangan. Jadi tapi memang semua orang pengen lihat. Jadi ya berbondong-bondong rame-rame habis sholat Jumat datang melihat kejadian itu. Dan setelah tangan dipotong digantung. Jadi jari jemarinya itu digantung seperti kayak orang jualan kaos tangan itu. Itu kira-kira waktu pas saya lihat itu 6 tangan. Salah satunya perempuan, karena dia mencuri sampai 38 kali di Masjid Nabawi. Seorang ibu, jadi wanita dari Mesir, dia sepertinya sholat jamaah, rutin ke masjid, tapi tujuannya adalah mencuri. Kebiasaannya perempuan itu kalau pergi kemana-mana kan nyaking tas. Pokoknya kalau pergi kok gak nyaking tas, kayaknya ada yang kurang gitu. Makanya suami-suami siapkanlah tas untuk istrinya itu. Jadi artinya tas itu kalau orang sholat itu kan biasanya taruh di depannya atau sampingnya. Nah saat sujud itulah dia mengambil itu tas-tas itu, dan itu berulang-ulang. Pada akhirnya ketangkap dan dipastikan benar dia mencuri dan layak dihukum potong tangan dan dipotong, disaksikan oleh banyak orang. Ya setelah potong tentu pingsan. Ya. Tapi tujuannya adalah satu, biar dia berhenti dari kejahatannya. Ya, nanti dari potong tangan dibebaskan. Kemudian yang kedua, biar kita yang lihat nonton yo ngerti. Kita bayangkan tangan kita dipotong gimana, sakit aja kita obati. Ya. Sakit sedikit saja kita obati. Lah ini malah dipotong sekalian dari pergelangan tangannya ini. Ya mengerikan juga. Nah ini adalah bukan karena kejamnya hukum, tapi justru ini ditegakkan untuk kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Maka ketika di sini para penjahat ya merencanakan tipu muslihat, lalu Allah menyatakan waqidu kaidah, yaitu artinya Allah pun katanya aku pun membuat rencana pula, sama-sama bisa melakukan tipu muslihat. Kalau bahasa sesama manusia, lo bisa, emang gua nggak bisa, gue pun bisa gitu loh. Jadi kalau kamu bisa menipu, aku pun bisa menipu. Tapi maksudnya aku pun bisa menipu, bukan kami menipu. Tapi kalau kamu macam-macam, kami pun bisa macam-macam. Tapi dalam rangka mengancam biar jangan berbuat tipu muslihat itu. Jadi tujuannya adalah untuk menghentikan kejahatannya. Dan akhirnya ayatnya berakhir famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu beritahulah orang-orang kafir itu, yaitu beritahulah mereka itu barang sebentar. Jangan kamu menganggap lambat turunnya azab atas orang-orang kafir itu, tetapi beritahulah mereka barang sebentar. Karena sesungguhnya
Azab yang akan menimpa mereka sudah dekat masanya. Apakah itu di dunia ataupun di akhirat. Di dalam ayat ini terkandung pula makna janji pertolongan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas musuh-musuhnya, dan hal ini memang tidak lama kemudian terbukti. Artinya orang yang dalam kondisi teraniaya pengennya musuh yang menzalimi itu segera dimusnahkan. Tapi saat Nabi berhadapan dengan orang kafir Quraisy, dengan mereka-mereka yang jahat, ini posisi Nabi terzalimi dan kalah. Harapannya mereka hancur, mereka dihukum, mereka langsung diadab. Tapi Allah memberi hiburan, tenang, sabar, kita tunda dulu. Bukan berarti mereka yang jahat tidak akan mendapatkan hukuman, pasti akan mendapatkan hukuman, tapi diberi tunda dulu. Sesaat nanti datang waktunya. Dan pada akhirnya Nabi dengan proses yang begitu panjang akhirnya menang, jaya, berhasil, dan Mekah ditaklukkan. Fathu Makkah idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ketika datang kemenangan dan buka wilayah Mekah, maka berbondong-bondonglah umat manusia masuk Islam. Itulah tujuan dakwah, bukan untuk menghancurkan manusia, bukan untuk memusuhi orang-orang itu, tapi justru mari mengajak menuju Islam yang merupakan agama damai. Mudah-mudahan kita tetap jadi orang Islam sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa